Selamat datang di Ibadah Online LPG Kids Ministry. Halo adik-adik, halo adik-adik, halo adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, tapi kok gelap ya adik-adik? Yuk kita sama-sama buat berwarna. Kita tepuk tangan 3 kali ya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Kok belum ya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, kurang keras adik-adik, hitung sama-sama ya sama kayak Angel ya. 1, 2, 3. Nah, kayak gini kan terang, kayak hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Sebelum kita memasuki ibadah kita mau sama-sama membaca Mazmur 91 bersama teman kita Sekolah Minggu GBI LPG. Aku masih sama Israel. Aku akan mengajak teman-teman membaca kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mari kita membaca ya teman-teman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi kau di bawah sayapnya. Kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat pertudanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemaumu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab yang mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah membaca Mazmur 91. Sampai jumpa teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membaca Mazmur 91. Saatnya kita melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan bareng Kak Angel. Siapa yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sama-sama bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Siapa pahlawannya Tuhan Yesus? Kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku pahlawan kecil. Ku pahlawan kecil. Siapa? Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil. Siapa Panglima? Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan
ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita sama-sama jalan serta Yesus. Yuk dari kiri dulu ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian kasih yang sempurna. Mama papa boleh dibantu adik-adiknya untuk duduk yang manis, duduk yang diam, biar sama-sama kita menyembah Tuhan walaupun di rumah saja. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama adik-adik, sambil mengangkat kedua tangan kita, dari awal katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan kami, kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapa. Bapa yang kekal, sebab Engkau, sebab Kau Bapakku. Bapa yang kekal, mari sembah Tuhan Yesus, agungkan namanya, sembah Dia, puji Dia, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Angkat kedua tanganmu adik-adik, mari belajar menyembah Tuhan, agungkan namanya, Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sambil bangkit berdiri, adik-adik boleh katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak agungkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kakak Mian percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak Mian mau membawakan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 1-3 tentang perempuan Samaria. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kami kesehatan, panjang umur, dan sekarang kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya, berkati kami hari ini biar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, yuk duduk yang manis. Ambil Alkitabnya, kita baca firman-Nya bersama-sama ya. Yuk sama-sama kita baca firman-Nya di Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun sebetulnya yang membaptis melainkan murid-muridnya, tapi bukan Tuhan Yesus. Di ayat 3 berkata, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, Tuhan Yesus bergegaslah untuk pergi, untuk pulang. Dia berjalan kaki, pergi jauh sekali adik-adik. Karena pada saat itu belum ada mobil, motor. Jadi Tuhan Yesus harus berjalan kaki sehingga dia kecapean, kena panas, lelah. Pokoknya capek banget karena antara Yudea dan Galilea itu jauh banget sehingga harus melewati kota Samaria. Nah, sampainya Tuhan Yesus di kota Sikar, Tuhan Yesus merasa sangat letih sekali. Dia berencana istirahat dan duduk di situ adik-adik. Nah, tiba-tiba lewatlah perempuan Samaria membawa tempayan. Dia mau mengambil air di sumur itu adik-adik.
Lalu Tuhan Yesus berkata pada perempuan itu, katanya, berikanlah aku minum. Terus kata perempuan itu kepada Yesus ngomong, begini adik-adik, masa orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Nah, karena pada saat itu adik-adik orang Yahudi sama orang Samaria tidak bergaul baik atau tidak berteman dengan baik. Jadi perempuan itu ngomong seperti itu. Terus Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu, seandainya kamu tahu karunia Allah dan kamu tahu siapa yang meminta minum kepadamu itu, pasti kamu akan memintanya. Itu Tuhan Yesus bilang. Terus perempuan itu bilang begini sama Tuhan Yesus, emangnya kamu lebih besar daripada bapak kami Yakub yang membuat sumur ini? Itu dia bilang, adik-adik, aku juga tahu bahwa Mesias atau Yesus Kristus akan datang dan akan memberitakan kebenaran kepada kami. Nah, itu yang dibilang perempuan Samaria itu sama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol, berbicara satu dengan yang lain, datanglah murid-muridnya yang membeli makanan dari kota. Terus murid-muridnya berkata satu sama lain, siapa ya perempuan itu yang berbicara sama Tuhan Yesus? Terus siapa ya, dari mana? Tetapi murid-muridnya tidak berani ngomong sama Tuhan Yesus, adik-adik. Dia hanya diam aja dan sampai mendekati Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan itu menurunkan tempayannya, lalu dia pergi ke kota, adik-adik. Nah, sesampainya di kota, perempuan itu bilang kepada orang-orang yang di kota, katanya, lihatlah di sana ada orang yang berbicara sama aku. Coba lihat apa benar dia itu Mesias yang mau datang. Lalu pergilah mereka menemui Tuhan Yesus. Mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik, setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini tentang perempuan Samaria. Tuhan bisa pakai adik-adik siapa aja untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi caranya, perempuan yang tidak dikenal Tuhan Yesus tiba-tiba disapa Tuhan Yesus dan tiba-tiba dia memberitakan kebenaran Tuhan Yesus kepada orang-orang di kota. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Sekarang waktunya kita baca super kebenaran. Yeay! Super kebenaran kita hari ini bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itulah super kebenaran kita hari ini. Nah, sekarang yuk kita satu dalam doa. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu. Ajar kami seperti perempuan Samaria untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan, panjang umur, berkati juga pekerjaannya. Demikian juga berkati teman-teman kami, berkati saudara-saudara kami, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hei adik-adik, bagaimana nih firman Tuhannya? Pasti luar biasa ya. Terima kasih kamian. Nah adik-adik, minggu ini kakak-kakak LPG Kids punya challenge nih buat adik-adik. Adik-adik bisa kirim foto atau video adik-adik beraktivitas bersama papa mama, kakak adik, oma opa, atau keluarga yang lainnya. Nah adik-adik inget ya, foto atau video. Nah adik-adik tinggal kirim via WhatsApp di nomor 0812 80 30 7494. Sekali lagi adik-adik ya. Adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp di 0812 80 30 7494. Aktivitasnya boleh lagi belajar, boleh lagi bermain, apa aja deh adik-adik. Yang penting aktivitas bersama keluarga. Nah, yang paling bagus minggu depan kita akan tampilin di ibadah online LPG Kids ya adik-adik. Dan yang pasti akan mendapatkan hadiah menarik. Jangan sampai nggak ikutan ya adik-adik ya. Yeay! Nah,
Tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberi. Nomor rekening ada di bawah sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!